Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar? Mudah-mudahan hari ini kalian sehat, dalam keadaan sehat semuanya. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita memulai dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita berjalan lancar dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu diberikan materi tentang kurikulum tingkat satuan SMA Negeri 11 Kota Jambi. Nah, sebelum ke materi yang berikutnya, Ibu ingin memperkenalkan diri semua kepada kalian. Nama Ibu adalah Rismayati SPD MSI. Ibu di sekolah sebagai wakil kurikulum dan mata pelajaran yang Ibu ampu adalah matematika. Ada yang senang belajar matematika? Nanti kita akan ketemu di kelas. Baik, sesuai dengan judulnya, kita mulai dulu dari apa sih pengertian kurikulum itu sebenarnya. Kalau Ibu bilang dengan bahasa mudahnya, kurikulum itu suatu kerangka yang mengatur semua yang berlaku di SMA Negeri 11 Kota Jambi. Jadi seperangkat rencana yang mengatur tujuan, isi, bagaimana mencapai tujuan tadi sampai berhasil menemukan tujuannya. Nah, karena seperangkat tadi aturan berlaku di SMA Negeri 11 Kota Jambi, maka kurikulum itu dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan SMA Negeri 11 Kota Jambi, itu namanya. Nah, sekarang apa saja yang diatur di dalamnya semua, termasuk bagaimana kita mencapai tujuan pendidikan yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, isi KTSP itu banyak sekali, tapi Ibu pilihkan yang perlu kalian ketahui di awal ini. Jadi apa saja, ada visi sekolah, ada peminatan, ada lintas minatnya, ada kegiatan ekstrakurikuler yang berlaku di SMA 11, kemudian kriteria KKM, kriteria ketuntasan mata pelajaran, tentang penilaian, tentang kenaikan kelas, tentang kelompok peminatan, dan kelulusan. Itu yang akan kita bahas. Kita lihat yang pertama dulu. Jadi ada namanya visi. Visi itu pandangan kita jauh ke depan. Mau bagaimana sih siswa SMA 11 Kota Jambi itu setelah lulus dari SMA Negeri 11 Kota Jambi? Katakanlah mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang ke depan. Nah, visi itu bunyi kalimatnya seperti ini. Terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, berprestasi, menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi itulah gambaran yang kami inginkan siswa SMA Negeri 11 Kota Jambi ini nanti ke depan. Untuk mencapai visi itu, maka kita perlu melakukan langkah-langkah konkret yang kita susun di dalam namanya misi. Nah, misi itu ada 9, apa saja? Kamu akan bisa lihat dari slide yang Ibu bagikan ke kalian. Terus yang ingin Ibu kita diskusikan berikut adalah tentang mata pelajaran dan kelompok peminatan. Kalian ketika sebelum masuk ke SMA Negeri 11 Kota Jambi sudah mengisi, ada link tentang mata pelajaran, pemilihan mata pelajaran, peminatan, dan lintas minat. Jadi kelompok mata pelajaran di SMA itu ada 4. Yang pertama, ada kelompok mata pelajaran wajib A. Isi dari wajib A itu adalah mata pelajaran agama, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan sejarah Indonesia. Ada 6. Terus ditambah lagi dengan kelompok mata pelajaran wajib B, itu ada 3. Yang pertama seni budaya, penjasorkes, dan kewirausahaan. Nah, kemudian ada namanya di SMA itu kelompok peminatan. Ya, kelompok peminatan itu terbagi 2, ada kelompok peminatan IPA, ada kelompok peminatan IPS. Kalau yang IPA apa saja sih mata pelajarannya? Seperti yang sudah kalian isi di kuesioner Ibu, isinya itu ada 4 mata pelajaran, yaitu matematika peminatan, fisika, kimia, dan biologi. Sementara untuk IPS isinya juga 4, adalah ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah peminatan. Jadi bagi anak-anak yang memilih IPA, peminatan IPA, nanti kalian akan punya matematika itu 2 mata pelajaran. Di wajib 1, kemudian di peminatannya 1. Jadi 2 mata pelajaran matematika. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu adalah kelompok mapel lintas minat. Nah, sesuai namanya lintas, melintas. Jadi kalau kalian sudah memilih kelompok peminatannya adalah MIPA, maka kalian akan memilih 2 mata pelajaran yang berada di luar MIPA. Jadi boleh di IPS atau boleh di
bahasa. Kemudian untuk yang IPS kalian akan punya 2 pilihan juga lintasnya, boleh di IPA dan boleh juga di bahasa. Nah, untuk tahun pelajaran ini berdasarkan angket yang sudah kalian isi, maka kita memutuskan untuk MIPA mata pelajarannya adalah bahasa dan sastra Inggris beserta ekonomi, jadi 2, bahasa dan sastra Inggris, kemudian kedua adalah ekonomi. Untuk IPS itu biologi dan kimia. Nah, untuk penentuan, sekarang sudah mungkin sebagian siswa sudah tahu bahwa kamu duduk di peminatan IPA atau IPS, bukan? Nah, untuk menentukan pemilihan peminatan itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu tentunya pilihan kalian. Kalian milih IPA atau milih IPS. Terus yang kedua, nilai rapor SMP-nya mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian ditambah lagi dengan ujian sekolahnya. Terus ada tidak tes akademik pemilihan peminatan, dan ini tidak kita lakukan sebenarnya karena kondisi. Kemudian ada tidak hasil tes IQ waktu SMP-nya, mungkin pernah tidak kamu melakukan tes IQ, ketika ada maka itu merupakan salah satu yang perlu dipertimbangkan. Ditambah dengan hasil diskusi tim. Jadi yang menentukan itu bukan wakil kurikulum atau satu guru saja, tapi kita ada timnya. Nah, maka ditetapkanlah kalian, diputuskanlah mau diletakkan di mana. Kemudian kegiatan ekskul. Jadi di SMA Negeri 11 Kota Jambi ada 2 jenis kegiatan ekskul. Ada kegiatan wajib, ada kegiatan yang pilihan. Untuk kegiatan wajibnya itu adalah pramuka dan PMR. Sementara ekskul pilihannya banyak sekali. Nanti Ananda akan mendapat informasi dari kakak kelasnya yang akan menjelaskan. Jadi tunggu saja sesi mereka. Nah, anak-anakku sekalian, ada namanya kriteria ketuntasan mata pelajaran. Kalian belajar itu tuntas atau tidak tuntas. Nah, untuk kelas 10 itu kriteria ketuntasan mata pelajaran kita adalah 65. Jadi kalau nilainya nanti diperoleh 65 ke atas terkategori tuntas, tapi kalau di bawahnya maka tidak tuntas. Nah, bagaimana uraian dari predikatnya? Kalian nanti akan bisa baca di slide Ibu yang akan Ibu share ke kalian semua. Nah, harapannya tentulah kalian untuk mendapatkan nilai yang tuntas, bukan? Tapi bagaimana ketika tidak tuntas? Jadi di ranah penilaian terhadap kompetensi itu tadi Ibu ulang ada 3. Ada domainnya sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Nah, untuk sikap itu tadi tunjukkanlah sikap kalian yang baik selama pembelajaran daring. Karena gurunya tidak kenal loh sama kalian. Hanya mungkin akan tahu namanya, tapi akan mengenal kalian melalui keaktifan selama pembelajaran daring. Kemudian akan kenal dari sikap yang kalian tunjukkan pada saat pembelajaran. Oleh sebab itu, tunjukkanlah kalian adalah siswa yang bisa tepat waktu dan mengumpulkan tugas. Kalian adalah siswa yang bisa berbicara dalam chat dengan sopan dan santun. Kalian adalah anak ibu yang baik semuanya. Terus untuk pengetahuan dan keterampilan, penilaiannya itu per KD. Jadi misalnya hari ini belajar apa KD-nya. Nah, itu penilaiannya per KD. Jadi Anda semua silakan usahakan bahwa kalian bisa tuntas setiap KD-nya. Ketika tidak, bagaimana? Ada sesi remedial yang akan diberikan. Ingat, remedial pun itu penilaiannya per KD. Jadi tanyakan dengan guru mata pelajarannya apakah kalian tuntas atau tidak. Oke? Kemudian hati-hati, nilainya KD semuanya itulah yang akan kita entrikan rapor menjadi nilai untuk semester di rapornya. Yang ingin Ibu sampaikan berikutnya adalah kriteria kenaikan kelas. Jadi kriteria kenaikan kelas itu ada 6 semuanya. Yang pertama itu adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Jadi kalau kita mau naik kelas harus selesai semester 1-nya, harus selesai juga semester 2-nya. Itu maksudnya. Terus yang kedua, predikat sikap sekurang-kurangnya minimal baik. Jadi kalau kamu nilai di rapornya 90 semua, tapi kamu tidak baik, kurang baik, maka kamu bisa tidak naik kelas. Yang ketiga, kehadiran minimal 90% dari hari belajar efektif. Yang keempat, nilai ekskul kepramukaan minimal nilainya baik. Nah, itu tadi yang wajib. Jadi wajib ada 2 pramuka dengan PMR, tapi yang menentukan kenaikan kelas itu adalah nilai pramuka. Ya, jadi pramuka itu penting. Terus yang berikut, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang tidak tuntas. Jadi syarat untuk naik kelas itu bolehlah kamu kalau tidak tuntas cuma 2 saja. Kalau lebih dari 2 maka itu tidak diizinkan.
Terus yang terakhir, memiliki poin pelanggaran disiplin kurang dari poin maksimal yang sudah ditetapkan oleh peraturan sekolah. Nah, masalah yang terakhir ini akan lebih lanjut dijelaskan oleh Bu Swit Hernita sebagai Waka Kesiswaan. Selama semester ini ada kemungkinan kita akan belajar daring. Ingat ya, belajarnya daring. Jadi kalau semua belajar daring seperti Ibu katakan tadi, maka komunikasi akan dilakukan melalui grup kalian, jadi selalu stay on your group. Terus aplikasi yang digunakan mungkin akan berbagai macam, tentunya dengan mempertimbangkan mungkin fasilitas yang dimiliki oleh anak-anak semua, juga dimiliki oleh sekolah dan kemampuan gurunya dalam mengelola pembelajaran. Yang ingin Ibu sampaikan satu hal, anak-anakku semua, jangan pernah berpikir bahwa kalau ini masa pandemi, ada pandemi corona, maka kalian berpikir bahwa sudah tidak usah mengerjakan tugas karena pasti akan naik kelas juga, pasti nilainya akan lulus juga, pasti akan tuntas juga. Jangan sekali-kali berpikir seperti itu. Ibu ulang sekali lagi, kedisiplinan kalian itu sangat menentukan kalian dalam menentukan nilai raport semester ini. Jadi disiplinlah waktu, disiplinlah dalam mengerjakan tugas, disiplin dalam mengumpulnya, disiplin juga dalam kehadirannya ketika diskusi dengan gurunya di grupnya. Nah, biasanya setiap orang ketika sudah masuk SMA itu orientasinya adalah untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih lanjut, apakah itu ke perguruan tinggi, apakah itu kedinasan dan lain sebagainya. Nah, perlu Ibu ingatkan anak-anakku semua, karena kalian baru start masuk sekolah di SMA Negeri 11 Kota Jambi, maka tabunglah nilai rapor yang baik. Kenapa kok harus menabung nilai rapor yang baik dan bagus? Karena di ujung kegiatan kalian nanti di kelas 12 SMA itu akan ada seleksi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke UIN seluruh Indonesia.